さくらくんの顔を見て話すのつらい。Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial film Silent episode kelima. Dan di episode keempat kemarin kita diperlihatkan dengan Minato yang ingin meminta putus dengan Tsumugi. Apakah Minato benar-benar putus? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung saja mulai videonya. Let's go. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin menonton dari episode awal film ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau di pin komen. Oke, lanjut. Film dilanjut ketika Sakura, Sou, dan yang lainnya baru saja pulang dari lapangan futsal Pakoga. Kemudian, scene berpindah nih ke Tsumugi dan Minato yang masih berada di lapangan futsal Pakoga. Terlihat mereka berdua sedang menjemur rompi-rompi yang telah mereka kenakan. Pakoga pun sangat berterima kasih kepada mereka berdua karena telah membantunya untuk membersihkan rompi-rompi tersebut. Dan setelah Pakoga pergi, Tsumugi berkata kepada Minato bahwasannya ia nggak ingin putus dengan Minato. Tapi Minato tetap pada pendiriannya dan ia tetap menginginkan untuk putus dengan Tsumugi. Karena ia tidak bisa jika terus bersama dengan Tsumugi dalam kondisi seperti saat ini. Karena ia jadi tidak bisa berbaik hati kepadamu maupun dengan Sakura, Sou, dan Tsumugi tetap nggak mau putus. 別れよ紬にもそうにも Dan Tsumugi pun hanya bisa menangis sambil memukul-mukul rompi itu ke Minato. Dan setelah kejadian itu, Tsumugi hanya bisa merenung sambil ditemani oleh Mako di pinggir sungai. Dan esok harinya, Tsumugi mencoba untuk menenangkan dirinya dengan cara sarapan sambil mendengarkan sebuah musik. Dan ia pun mencoba untuk menelpon Minato lagi. Tujuan ia menelpon Minato hanya untuk mengambil barang-barangnya yang berada di rumahnya Minato. みなと、おはよう。荷物がいっぱい置きっぱなしだと思うから。分かった Kemudian scene berpindah ke Minato yang sedang saling berbalas pesan dengan Sakura, Sou. Isi pesan tersebut adalah Minato memberitahu kepada Sou bahwasannya ia telah putus dengan Tsumugi. Lalu kita berpindah ke ibunya Sou yang sedang menunggu Moe di pinggir jalan. Terlihat Moe sedang berbicara dengan Hikaru di pinggir jalan. Dan setelah masuk ke dalam mobil, Moe memberitahu ibunya bahwasannya Hikaru kesal karena kehadiran Sou di kehidupannya akhir-akhir ini. そういう雰囲気なんだ。彼のせいでもないの。 Kita berpindah nih ke Pakoga yang didatangi oleh Sakura, Sou. Di sini, Sou curhat dengan Pakoga tentang putusnya hubungan Minato dan Tsumugi karena dirinya. Dan Sou pun tidak dapat menerimanya. 納得いかないと自分だって同じ女の子振ってんじゃん感じで俺も結構真面目に言ってるけどね Lalu Pakoga mencoba untuk memberitahu Sou bahwasannya Minato dan Tsumugi memiliki pemikiran dan hubungan mereka sendiri. Itulah yang menjadi alasan Sou tidak menerimanya. Karena selama 8 tahun terakhir, Sakura, Sou tidak pernah memperhatikan mereka berdua. 分かるわけないと思うよ Sore harinya, Tsumugi sedang mengemasi barang-barang miliknya yang berada di rumah Minato. 青葉のでしょ固めじゃあ持って帰ろう。 Dan di sela-sela membereskan barang-barangnya, mereka berdua sempat menceritakan kenangan-kenangan ketika mereka berdua masih berpacaran dulu. そしたらみなとがハンバーグ食べに行こうよって誘ってきて、その後謎に週1くらいで会ってさ。違う違う待って記憶どうなってんのいや嘘嘘、私そんなずうずうしくない。なんかいろいろ思い出してきた。本当に嫌なのかと思って。ショックだけど戸川君ってそういう人だよなって。好きになったの嘘ごめん。 Dan Minato mengatakan kepada Tsumugi, ketika kita jatuh cinta pada orang yang menyukai kita, itu tidak bisa disebut dengan cinta searah. Dan mungkin Tsumugi tidak paham rasanya cinta searah.
Dan Sumugi juga mengatakan kepada Minato bahwasannya pada saat ini ia sedang berada di fase cinta tidak searah. 楽しい？全然楽しくないって感じ。目があっても絶望。 Itu rasanya tidak mengenakan. Seperti putus asa walaupun tetap saling あ、 berpandangan. そう。ねえ、どうする？レル？別れるよ。これってもう別れてんの？別れてるよ。あ、別れてんだ。ってんのかと思ってた。ギリ別れてるよ。あら。 Dan setelah selesai mengamasi barang-barangnya, Minato sempat menawarkan bantuan kepada Sumugi untuk membawakan barang-barang miliknya. Tapi Sumugi nggak mau. ねえ、ちょっと優しくない方がモテるよ。ちょっと練習しようかな。もう一回言って。これアパートまで運んで。めんどくさいの？早く帰れよ。似合わない。無理無理。もう俺何してもモテないじゃん。 Pada esok harinya, Sumugi pergi ke kelas bahasa isyarat Pamasaki lagi nih. Nampak ia terlihat sedang melamun. Pamasaki kepo nih dan menanyakan apa yang terjadi dengan Sumugi. Dan Sumugi mencoba menjelaskan bahwasannya keadaan ia pada saat ini agak putus asa. Ia bertanya kepada Pamasaki apa bahasa isyaratnya cinta searah. 片思い。届かず落ちていく。片思いがどうかしたんですか？ Dan Pamasaki kepo lagi nih dengan Sumugi tentang cinta searah itu. あ、全然大したあれじゃないんですけど。 Dan Sumugi pun mencoba menjawab bahwasannya pada saat ini cintanya sedang tidak searah. Pamasaki langsung menyebut nama Minato. 湊くん？名前まで教えました？無意識に名前出してました？友達に言われるんです。無意識の湊出てたよって。はい、それです。無意識の湊くんです。本当に好きなんですね。 Dan Pamasaki mencoba menceritakan apa yang Minato bicarakan kepadanya. Minato mengatakan bahwasannya selama ia berpacaran dengan Sumugi, Sumugi seolah-olah tidak terlalu menyukainya. ぐらい本当に好きなんですね。声で話せるんですけどね。伝わらないもんですね。 Pada malam harinya, Minato bertemu dengan Mako di sebuah kafe. Tujuan Mako bertemu dengan Minato hanya ingin menjelaskan bagaimana perbedaan ketika Sumugi berpacaran dengan Sakura Sou dan juga Minato. Di sini, Mako menjelaskan ketika Sumugi berpacaran dengan Sakura Sou, Sumugi terlihat ceria. それは見てたし。だよね。 Tapi ketika bersama Minato, ia nampak kalem. Tapi Sumugi ini selalu memikirkan tentang Minato ketika bersamanya. Dan kesannya, Sumugi hanya menyukai Minato. Ia merasa Minato lah standarnya. Dan dari sudut pandangnya dalam 3 tahun terakhir, Sumugi terlihat bahagia. Mendengar hal itu membuat Minato hampir menangis. Kita berpindah ke Sou yang sedang berada di sebuah kafe. Terlihat ia ingin mengajak Sumugi untuk ketemuan. Karena nggak ada balasan dari Sumugi, Sou memutuskan untuk menemuinya di tempat kerjanya. Tujuan ia menemui Sumugi karena ia ingin berbicara dengan Sumugi tentang hubungannya dengan Minato. Dan Sumugi menjawab bahwasannya kami putus dengan harmonis. Tapi Sou ingin bisa mengobrol tentang hal itu lebih dalam lagi di sebuah tempat dengannya. LINE してくれればいいから。さくらくんの顔を見て話すのつらい。 Dan setelah pulang dari tempat kerjanya, Sumugi pergi ke supermarket untuk membeli sebuah daging. Dan tidak lama kemudian, ia mendapatkan sebuah pesan dari Sakura Sou. Isi pesannya adalah Sou ingin mengajak ketemuan lagi dengan Sumugi di kafe biasa. Dan setelah sampai rumah, terlihat Sumugi sedang membuat hamburger untuk makan malam. Dan tidak lama kemudian, Sumugi mendapatkan panggilan telepon dari Minato. Karena ia sedang memasak, ia menyuruh Hikaru untuk mengangkatnya saja. Tapi Hikaru langsung menaruh HP kakaknya di atas rak, supaya kakaknya bisa langsung berbicara dengan Minato. もしもし。ヤッホー。何それ。作ってんの？作ってんの作ってんの。あ、作りながら聞いて。 Tujuan Minato menelponnya hanya ingin memberitahu Sumugi bahwasannya ada jepit rambut milik Sumugi yang masih berada di rumahnya. Tapi Sumugi menyuruh Minato untuk membuangnya saja. Dan ia juga menyuruh Minato untuk membuang barang-barangnya jika masih ada di sana. 悪いなって。そのヘアピン100均だから。捨てるね。それだけだから。切るね。あ、
よく食べてる。そちらは？こちらも元気だよ。よかった。じゃあ切るね。 Lalu Sumugi juga mengatakan kepada Minato, selama ia bersama Minato, rasanya seperti keluarga dan tidak ada kegugupan di antara kita. Itu yang membuatnya jadi lebih tenang dan nyaman. Dan dalam 3 tahun terakhir, hanya Minato lah yang paling kusukai. Mendengar hal itu membuat Minato menangis dan mengatakan ia sangat bersyukur ketika ia masih bisa teleponan dengan Sumugi. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk menyudahi teleponannya. 電話切ってよ。姉ちゃんまだ手が。湊くんが切ったんじゃないの？相手が切るの待ってんのいつも。とことん優しい。早く切って。 Dan setelah teleponan dengan Sumugi, Minato pun tertidur. Dan kemudian ia pun teringat dalam benak pikirannya ketika ia masih tidur bersama dengan Sumugi. いつから私のこと好きなの？呼ばれ方。みなとで頑張る。こんなんなってかわいいねそれ。 Dan pada pagi harinya, Sumugi menemui Sho di kafe tempat mereka biasa sering ketemuan. Dan Sho pun tidak menyangka jika Sumugi akan datang. Dan setelah itu Sho memberikan sebuah buku yang berisikan sebuah kata-kata yang ditulis oleh Sho sendiri. Dan isi dari buku tersebut tentang permintaan maaf Sho atas kandasnya hubungan Sumugi dengan Minato. Dan perasaan Sho dalam 8 tahun terakhir ini, dan apa yang ia pikirkan selama ini, ia akan curahkan semuanya lewat kata-kata di dalam buku tersebut. Ia akan melakukan itu jika Sumugi melihatnya dengan sungguh-sungguh. Dan Sumugi pun juga akan melakukan hal yang sama dengan yang Sho lakukan. Tapi sebelum itu, ia ingin makan dulu nih, karena ia sedang lapar. Dan ia ingin makan apa saja, selain hamburger. Dan Sho pun mencoba memesan makanannya lewat GoFood, dan film pun bersambung.